Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi, tapi sebelum itu mohon di like videonya dan di subscribe channelnya ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, langkah baiknya perkenalan diri terlebih dahulu. Jadi saya Nanda Lola Rahmatia, NIM 70600118021 dari Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, jadi pada pembahasan demokrasi kali ini ada topik-topik penting yang akan saya bahas. Yang pertama itu terkait pengertian demokrasi, selanjutnya prinsip demokrasi, kemudian jenis-jenis demokrasi, dan yang terakhir ciri-ciri demokrasi. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, jadi pendahuluannya itu demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pertahanan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Jadi semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Sekarang kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu pengertian demokrasi. Jadi demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos sendiri memiliki arti rakyat, sedangkan kratos memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Sedangkan menurut beberapa ahli, salah satunya ialah Abraham Lincoln, demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekarang kita masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu prinsip demokrasi. Jadi prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada prinsip demokrasi sebagai sistem politik, dan yang kedua prinsip non-demokrasi. Nah, dalam prinsip demokrasi sebagai sistem politik, yang pertama itu ada pembagian kekuasaan. Jadi pembagian kekuasaan dalam negara berdasarkan prinsip demokrasi dapat mengacu pada trias politika. Jadi kekuasaan negara itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama eksekutif, yang kedua legislatif, dan yang ketiga yudikatif. Nah, ketiga lembaga tersebut memiliki kesejajaran sehingga tidak dapat saling menguasai. Nah, yang kedua itu ada pemerintahan konstitusional. Jadi dalam kehidupan bernegara, hukum memiliki kedudukan tertinggi. Jadi hukum menjadi instrumen untuk mengatur kehidupan bernegara. Dengan demikian, negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Yang ketiga ada multipartai. Jadi partai ini menjadi wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Jadi setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih partai politik yang sesuai dengan hati nuraninya. Nah, kemudian yang keempat ada pers yang bebas. Jadi dalam sebuah negara demokrasi, kehidupan dan kebebasan pers harus dijamin oleh negara. Pers harus bebas menyuarakan hati nuraninya terhadap pemerintah maupun diri seorang pejabat. Selanjutnya ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, kemudian pengawasan terhadap administrasi negara, kemudian peradilan yang bebas dan tidak memihak. Selanjutnya ada pemilihan umum yang bebas. Jadi kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi berada di tangan rakyat. Namun, kedaulatan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh setiap individu. Jadi kedaulatan tersebut menjadi aspirasi seluruh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif. Untuk menentukan wakil rakyat, dilakukan pemilihan umum. Nah, dalam pelaksanaannya, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih wakil yang dikehendaki. Tidak dibenarkan adanya pemaksaan pilihan dalam negara demokrasi. Selain memilih wakil rakyat, pemilihan umum juga dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Jadi rakyat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin negara. Selanjutnya yang kedua yaitu prinsip non-demokrasi. Nah, dalam prinsip non-demokrasi yang pertama ada
pemusatan kekuasaan, kemudian pemerintahan yang tidak berdasarkan konstitusional, kemudian rule of power, kemudian pemerintahan tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekret, kemudian pemilihan umumnya yang tidak demokratis, terus tidak ada kebebasan pers, kemudian penyelesaian masalah atau perpecahan dan perbedaan dengan kekerasan, terus tidak ada perlindungan hak asasi manusia, kemudian menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara. Sekarang kita masuk ke topik pembahasan yang ketiga, yaitu jenis-jenis demokrasi. Jadi jenis-jenis demokrasi terbagi atas 3, berdasarkan bentuknya, berdasarkan prosesnya, dan berdasarkan ideologinya. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu berdasarkan bentuknya. Demokrasi berdasarkan bentuknya terbagi atas 2. Yang pertama demokrasi prosedural, yang kedua demokrasi substansial. Kalau di prosedural, ini bentuk demonstrasinya di mana proses pemilihan pemimpin dilakukan secara langsung. Misalnya, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah. Kemudian kalau untuk demokrasi substansial, bentuk demokrasinya di mana nilai-nilai demokrasi diwujudkan dan terdapat perlindungan terhadap minoritas. Misalnya, kebebasan menyampaikan pendapat tanpa merugikan kepentingan umum. Selanjutnya kita masuk ke demokrasi yang kedua, yaitu demokrasi berdasarkan prosesnya. Kalau berdasarkan prosesnya terbagi atas 2, yang pertama demokrasi langsung dan yang kedua demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu proses demokrasi di mana semua elemen masyarakat ikut dalam permusyawaratan untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan undang-undang. Kalau yang kedua, demokrasi tidak langsung yaitu proses demokrasi di mana kebijakan umum atau undang-undang dirumuskan dan diputuskan oleh lembaga perwakilan rakyat, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang terakhir, demokrasi berdasarkan ideologinya. Nah, kalau berdasarkan ideologinya ada 3. Yang pertama demokrasi liberal, yang kedua demokrasi sosial, dan yang terakhir demokrasi Pancasila. Nah, dalam demokrasi liberal yaitu ideologi demokrasi yang berdasarkan pada kebebasan individu. Dalam pelaksanaannya, negara memiliki kekuasaan terbatas dan harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak individual terhadap kehidupan warga negaranya. Kalau yang kedua, demokrasi sosial yaitu ideologi demokrasi yang berdasarkan komunalisme rakyat suatu negara. Dalam pelaksanaannya, negara menjadi pemilik kekuasaan dominan yang mewakili rakyat. Kepentingan umum lebih didahulukan ketimbang hak-hak individual yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Dan yang terakhir, demokrasi Pancasila, yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila seperti yang tertuang dalam sila keempat Pancasila. Kemudian sekarang kita lanjut ke topik pembahasan yang terakhir, yaitu ciri-ciri demokrasi. Jadi ciri yang menggambarkan suatu pemerintahan dilandaskan oleh sistem demokrasi seperti yang pertama, adanya kebebasan individu. Jadi ciri-ciri negara demokrasi yang pertama ialah adanya kebebasan individu. Suatu sistem demokrasi yang diterapkan dalam suatu negara diharapkan mampu untuk menghargai hak hidup bagi setiap individu. Nah, yang kedua, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Adapun beberapa jaminan yang diberikan oleh negara terkait urusan hak asasi manusia, diantaranya seperti hak hidup, hak mengembangkan diri, hak hukum, memperoleh pekerjaan, hak atas pemerintahan, dan hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan, kemudian hak untuk melakukan komunikasi serta memperoleh informasi, kemudian hak untuk beragama, kemudian hak untuk memperoleh perlindungan pribadi maupun keluarganya, kemudian hak atas adanya kesejahteraan lahir dan batin, kemudian hak adanya identitas budaya, kemudian hak untuk dapat bebas dari tindakan diskriminatif, kemudian hak atas masyarakat yang bersifat tradisional, dan hak guna pemenuhan dan tidak bisa dikurangi hak asasi manusianya dalam suatu keadaan apapun. Kemudian adanya kebebasan pers. Jadi ciri-ciri negara demokrasi berikutnya ialah adanya kebebasan pers. Dalam hal ini, pers memiliki hak untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dengan adanya aturan yang wajar. Kemudian adanya kebebasan untuk mengenyam bangku pendidikan. Jadi yang dimaksud adalah adanya kebebasan untuk mengenyam bangku pendidikan sebagai ciri berikutnya dari negara demokrasi. Ialah tiap-tiap warga negara itu bebas merasakan pendidikan setinggi mungkin tanpa adanya batasan.
Kemudian terdapat pemerintahan yang nyata di tangan rakyat. Jadi ciri-ciri demokrasi ialah pemerintahan yang nyata sesungguhnya berada di tangan rakyat. Hal tersebut sebagaimana yang dapat dimaknai dari makna demokrasi sendiri, yaitu yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat itu sendiri. Kemudian adanya mayoritas suara terbanyak yang akan menjadi keputusan. Jadi pada negara yang menganut sistem demokrasi, mayoritas suara terbanyak tentu akan menjadi keputusan, seperti halnya pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun ini. Kemudian adanya kebebasan berorganisasi dan berkoloni. Jadi ciri-ciri di negara demokrasi selanjutnya ialah adanya kebebasan untuk berorganisasi dan berkoloni. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channelnya, dan di komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.